Halo teman-teman, salam sejahtera. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi Pancasila sebagai kausa materialis dengan tim penyusun Antonius Agus Medinugroho, Anastasia Paren Pramudita, Maria Meilani Pajarianti, Kamilah Rohadatul Ajijah, Marcelina Meiliana Diola. Apa sih kausa materialis itu? Kausa materialis atau bisa dikatakan sebagai asal mula bahan ini berasal dari bangsa Indonesia sendiri yang terdapat dalam adat kebiasaan, kebudayaan, dan dalam agama-agamanya. Dalam kausa materialis terdapat 3 unsur. Yang pertama, adat istiadat, yang kedua, kebudayaan, dan yang ketiga, agama-agama. Yang pertama yaitu adat istiadat. Adat istiadat merupakan urusan kelompok. Tidak ada adat istiadat orang seorang. Adat istiadat memiliki karakteristik yang universal, artinya berlaku untuk adat istiadat dimanapun dengan tidak melihat di mana tempat keberadaannya. Dengan diambilnya adat istiadat sebagai unsur Pancasila, memang sangat tepat, sebab para pemimpin kita yang merumuskan sila-sila Pancasila mengharap negara yang berdasarkan Pancasila merupakan negara kekeluargaan, bukan negara yang bersifat orang perorangan. Yang kedua yaitu kebudayaan. Dari segi etimologisnya, kata kebudayaan berasal dari Sanskerta, yaitu budaya. Ialah bentuk jamak dari budhi, yang artinya budi atau akal. Dengan demikian, kebudayaan itu dapat diartikan hal-hal yang bersangkutan dengan budi dan akal. Kebudayaan merupakan hasil dari akal budi. Dengan demikian, keseluruhan hasil akal manusia seperti ilmu, teknologi, ekonomi, dan lain-lainnya termasuk kebudayaan. J.W.M. Baker dalam mencari definisi kebudayaan menyatakan sekurang-kurangnya terdapat 7 kategori arti kebudayaan. Yang pertama, ahli sosiologi mengerti kebudayaan keseluruhan kecakapan, atau adat, akhlak, kesenian, ilmu, dan lain-lain, yang dimiliki manusia sebagai subjek masyarakat. Yang kedua, ahli sejarah menekankan pertumbuhan kebudayaan dan mendefinisikan sebagai warisan sosial atau tradisi. Yang ketiga, ahli filsafat menekankan aspek normatif, kaidah kebudayaan, dan terutama pembinaan nilai dan realisasi cita-cita. Yang keempat, antropologi melihat kebudayaan sebagai tata hidup, jalan hidup, dan kelakuan. Yang kelima, psikologi mendekati kebudayaan sebagai segi penyesuaian manusia kepada alam sekitarnya, kepada syarat hidup. Dari berbagai pengertian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kebudayaan merupakan hasil olahan akal manusia tentang alam ini. Artinya, setiap produk akal manusia disebut kebudayaan, seperti ilmu, teknologi, ekonomi, seni, dan lain-lainnya. Selain itu, pengertian kebudayaan dapat ditinjau dari berbagai disiplin ilmu, tergantung dari segi mana kebudayaan tersebut dilihat. Pengertian tersebut belum dapat memberikan gambaran kepada kita tentang kebudayaan daerah yang diangkat menjadi sila-sila Pancasila. Untuk itu, perlu dilihat aspek lain dari kebudayaan yang merupakan unsur kebudayaan. Mengutip pendapat B. Malinowski, kebudayaan di dunia mempunyai 7 unsur universal, yaitu bahasa, sistem teknologi, sistem mata pencarian, organisasi sosial, sistem pengetahuan, religi, dan kesenian. Kebudayaan memiliki wujud yang terdiri atas kompleks gagasan, konsep, dan pikiran manusia. Wujud ini disebut sistem budaya. Sifat abstrak
tidak dapat dilihat dan berpusat pada kepala manusia yang mengaturnya. Kompleks aktivitas merupakan aktivitas manusia yang saling berinteraksi, bersifat konkret, dapat diamati atau diobservasi. Wujud ini sering disebut sistem sosial. Melihat berbagai unsur kebudayaan di atas, kebudayaan Indonesia memiliki bahasa yang arti ungkapan pikiran dan perasaan manusia yang secara teratur dinyatakan dalam memakai tanda bentuk alat bunyi, bahkan memperlihatkan sikap, perasaan, dan pikiran pemiliknya. Bahasa dijadikan alat komunikasi manusia dalam perkembangan ilmu seperti sekarang ini. Bahasa tidak hanya digunakan sebagai alat komunikasi antara satu orang dengan orang yang lain. Bahasa sudah dijadikan alat komunikasi ilmiah. Sistem teknologi mengacu kepada setiap karya manusia yang dapat digunakan secara efisien, mulai dari penemuan peralatan sederhana seperti alat yang terbuat dari batu, kayu, berupa kapak kayu, kapak batu, dan sejenisnya. Sistem mata pencarian tidak dapat dibantah bahwa sistem mata pencarian yang paling awal yang dimiliki manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya adalah dengan cara mengumpulkan hasil alam, seperti berburu binatang liar, mencari bahan yang disediakan alam. Perkembangan selanjutnya, manusia mulai membudayakan apa yang disediakan oleh alam. Maka muncullah budaya bercocok tanam. Sistem pengetahuan dari segi bahasa. Pengetahuan adalah hasil tahu manusia tentang sesuatu. Sistem religi, setiap kebudayaan memiliki sistem religi, berupa keyakinan terhadap yang gaib. Sistem kesenian, tidak berbeda dengan sistem religi. Kebudayaan diperkaya dengan berbagai bentuk kesenian, mulai dari yang paling sederhana hingga yang paling mutakhir. Yang ketiga yaitu agama-agama. Sejak dahulu kala dikatakan, bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragama, bangsa yang mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa. Pada waktu menyampaikan pidato lahirnya Pancasila, Bung Karno mengusulkan prinsip ketuhanan. Bangsa Indonesia dengan memiliki prinsip tersebut dikatakan, prinsip ketuhanan bukan saja bangsa Indonesia bertuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan Tuhannya sendiri. Bung Karno dalam pidato tersebut menyebutkan prinsip ketuhanan berkeadaban, yang diartikan setiap pemeluk agama lain dalam konteks Indonesia dengan menerima ketuhanan Yang Maha Esa sebagai salah satu sila. Kita mengungkapkan keyakinan bahwa negara berbentuk berdasarkan kodrat sosial manusia diciptakan Tuhan. Dari penjelasan sebelumnya, kita dapat simpulkan bahwa Pancasila secara formal merupakan sesuatu yang baru bagi bangsa Indonesia. Pancasila lahir dalam situasi kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi pada waktu itu. Pancasila baru dikenal setelah para pendiri negara ini merumuskan dasar negara lewat sidang-sidang BPUPKI. Pancasila digali dari nilai yang berakar pada kehidupan bangsa. Pada waktu lahirnya Pancasila, usulan yang datang dari Mohyamin, Supomo, maupun Soekarno sendiri tidak menyebutkan Pancasila berasal dari agama, budaya, dan adat istiadat bangsa Indonesia. Adapun kemudian, Noto Nagara menyatakan Pancasila berasal dari 3 unsur di atas. Tidak lain merupakan hasil perenungan Noto Nagara yang menggunakan teori kausa Aristoteles. Aristoteles menyatakan sesuatu memiliki asal mula atau kausa yang terdiri atas 4 asal mula. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga kalian dapat memahami materi yang telah kami presentasikan. Dan sampai jumpa lagi teman-teman. Terima kasih.